dari Yogyakarta menuju ke kota Banyumas. Kita sudah sampai di Kalisada, Banyumas, di titik pengeburan. Pada hari ini sudah sampai pada tahap konstruksi atau pemasangan pipa. Pemasangan pipa casing maksudnya kedalaman 140 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wijaya Transport Jogja Channel. Alhamdulillah pada siang hari ini saya sudah sampai di titik pengeboran yang berada di Banyumas, Jawa Tengah. Pada hari ini alhamdulillah sudah sampai di tahap konstruksi atau pemasangan pipa casing dengan diameter 6 in. Mari kita saksikan bersama. Pengeboran ini dibiayai oleh pemerintah dan diperbantukan untuk masyarakat. Sedangkan pengeboran kali ini bukan untuk pengairan atau irigasi, namun untuk pengadaan air bersih, air baku untuk warga sekitar pengeboran. Nah, ini pipa casing, beberapa pipa casing sudah disiapkan, tinggal memasukkan ke dalam lubang pengeboran. Yang ini yang ada lubang-lubangnya, seperti yang sudah terpasang di nomor 9 yang di atas itu namanya pipa screen, yang nantinya akan dipasang di kedalaman yang di situ ada aquifer atau sumber air. Karena pengeboran ini setelah selesai pilot hole atau tahap awal, kemudian dilakukan logging yang salah satu fungsinya untuk mengetahui letak aquifer atau sumber air pada kedalaman tertentu. Sehingga konstruksi ini, gambar konstruksi ini disesuaikan dengan hasil logging ataupun dari sampel cutting yang dikumpulkan setiap meternya pada tahap pilot hole atau tahap awal pengeboran. Nah, ini sudah mulai masuk pipa yang ke-9, pelan-pelan tapi pasti. Nah, itu pipa kecil yang berdiri kurang lebih 1 meter di dekat las itu namanya pesometer, seperti yang sedang diangkat oleh bapak-bapak itu, mau disambung dengan yang pendek. Pesometer adalah perlengkapan yang digunakan untuk melakukan pengukuran desakan cairan statis di dalam sebuah sistem dengan mengukur tinggi dari eskalasi cairan melawan gravitasi, atau perangkat yang mengukur tekanan kepala pisometrik air tanah pada daerah tertentu. Pesometer A dibuat untuk mengukur tekanan statis, maka berbeda dari tabung pilot dengan tidak mengarah ke aliran fluida. Kemudian sumur observasi memberikan sejumlah informasi tentang tingkat air dalam formasi, namun kita harus membacanya secara manual. Transducer tekanan listrik memiliki beberapa tipe yang dapat dibaca secara otomatis. Nah, itu sedang memasang pesometer. Jadi pesometer adalah alat yang bisa dipakai untuk memahami nilai desakan air pori di kedalaman yang tertentu, yang sekaligus bisa diperluas untuk memahami tinggi depan air tanah. Nah, dengan pesometer ini sendiri ada beberapa kegunaan, diantaranya untuk mengetahui keadaan awal pada nilai desakan air pori ataupun elevasi muka air tanah, mengamankan nilai untuk sebuah konstruksi yang disebabkan tekanan air pori ataupun eskalasi muka air, menebak stabilitas kemiringan, mampu digunakan untuk merancang power
lateral bumi. Juga bisa untuk memantau kinerja sistem terhadap tekanan air maupun muka air tanah. Nah, ini mesin yang digunakan ini sangat praktis, sederhana, namun kemampuannya bisa untuk melakukan pengeboran sampai di kedalaman 170 meter, bahkan bisa lebih, dengan diameter 12 in. Alatnya nggak begitu besar dan ini bisa digunakan di medan yang sulit, yang mungkin menggunakan alat besar tidak bisa masuk. Demikian, mari kita lihat selanjutnya seperti apa, walaupun video ini hanya saya potong beberapa, karena kalau video utuh dari awal sampai akhir sangat panjang sekali. Terima kasih. Saat ku melihat dirimu bersama kekasih barumu, pedih sakit hatiku, ku menangis karena cemburu. Pilu hatiku, apa salahku pada dirimu, hingga kau lupakan janji-janjimu. Sayangku mencintaimu, malah kau hianati diriku. Sayangku merindukanmu, malah kau buat sakit hatiku. Biarlah ku yang mengalah, biar hati ini terluka, biar dia tertawa, kau menari di atas luka hatiku. Di saat ku melihat dirimu bersama kekasih barumu, pedih sakit hatiku, ku menangis karena cemburu. Pilu hatiku, apa salahku pada dirimu, hingga kau lupakan janji-janjimu. Sayangku mencintaimu, malah kau hianati diriku. Sayangku merindukanmu, malah kau buat sakit hatiku. Biarlah ku yang mengalah, biar hati ini terluka, biar dia tertawa, kau menari di atas luka hatiku. Ternyata sampai di kedalaman 110 meter konstruksi ini mengalami kendala, mungkin karena ada pasir yang
longsor karena memang di kedalaman 105 itu formasinya ada formasi tanahnya, di situ ada pasir sehingga mudah runtuh. Ini teman-teman sedang mengatasi persoalan ini karena sampai di pipa ini, pipa konstruksi tidak bisa diangkat maupun tidak bisa dimasukkan. Seperti apa teman-teman ini untuk mengatasi kesulitan ini? Mudah-mudahan saja nanti diberikan kemudahan sehingga pipa konstruksi bisa masuk semua dan bisa berhasil. Sebenarnya pengeboran ini juga sudah menggunakan bentonit dan juga tidak sedikit, karena memang sebelumnya sudah diketahui bahwa di kedalaman 105 itu ada formasi yang mudah runtuh sehingga bentonitnya diperbanyak agar untuk mengatasi runtuh, namun ternyata tetap runtuh sehingga mengganggu proses konstruksi pemasangan pipa casing. Kita tinggal 5 pipa lagi sebenarnya sudah selesai, dan sebelumnya juga lancar-lancar saja, namun tidak tahu begitu masuk di kedalaman 110 pipa casingnya macet, tidak bisa masuk, bahkan diangkat pun juga tidak mampu. Kemungkinan ada bebatuan yang longsor sehingga mengganjal pipa casing dan menjepit, tidak bisa ditarik ke atas maupun apalagi dimasukkan ke bawah. Ini kita tetap mencoba untuk mengatasi agar supaya konstruksi ini bisa masuk semua, karena kalau tidak bisa masuk ini harus mengulang, harus mencabut lagi dan mengulang konstruksi lagi sampai bisa masuk pipa semua. Nah, ini mesin dihidupkan dengan maksud mau diangkat, namun juga sudah tidak sanggup. Tidak bisa naik maupun tidak bisa turun. Nah, ini masih ada 1, 2, 3, 4 pipa lagi. Itu yang nomor 20, kurang 5 lagi. Mudah-mudahan saja kesulitan ini nanti diberikan jalan keluar sehingga tidak perlu mencabut pipa lagi dan bisa masuk semua. Tadi kami prediksi sebelum jam 5 sudah selesai, namun ada kesulitan, masih kurang 4 atau masih 5 lagi belum masuk, dan tetap kita coba malam ini. Mudah-mudahan malam ini nanti bisa masuk semuanya. Nah, ini sudah sedikit demi sedikit pipa mulai masuk dan alhamdulillah tinggal kurang 1 lagi. Alhamdulillah, walaupun sampai malam hari proses konstruksi bisa berhasil. Demikian saudara-saudara Wijaya Transport Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.